قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Masuk surga karena bersahabat dengan orang soleh. Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang dapat memberikan kebaikan dan saling menguntungkan baik kita dan teman kita. Sahabat yang baik akan membawa kepada kita ke jalan yang baik. Namun, sahabat yang tidak baik, maka sebaliknya akan menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Oleh karena itu, mencari teman yang baik adalah teman yang dapat membawa kita ke surga. Dengan cara berkumpul dengan orang-orang soleh, karena mereka tidak akan meninggalkan kita dikala kita sengsara dan tidak pula menggerogoti harta kita jika kita dalam keadaan yang lapang. Pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, pada kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah persahabatan yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawiyyi. Beliau menceritakan dalam kitab tersebut sebuah kisah di mana dua sahabat, yang satunya meninggal dunia lalu divonis masuk neraka karena dia ahli maksiat, dan satunya lagi adalah orang yang soleh dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Sahabat yang soleh itu mendapat perlakuan yang baik oleh malaikat Ridwan. Ia diantarkan oleh malaikat Ridwan sampai ke pintu surga, sedangkan sahabatnya yang ahli maksiat itu diperlakukan sebagaimana seorang pendosa. Ia digiring ke dalam neraka sebagai tempat kembalinya. Dengan rasa senang bercampur kebahagiaan yang tiada terkira dan tidak dapat dibayangkan, kenikmatan yang akan ia peroleh di dalam surga sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang soleh itu melangkahkan kakinya menuju surga yang akan ia tempati. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara yang cukup keras, dan suara itu ia sangat mengenalnya. Sahabatku, tolonglah aku. Atas nama persahabatan kita, selamatkanlah aku dari neraka. Suara itu terus terdengar meminta tolong kepada sahabat yang soleh itu. Dicarinya asal suara itu, lalu ia melihat ada seorang laki-laki yang diseret-seret menuju neraka oleh malaikat Malik yang wajahnya begitu menakutkan. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, orang itu adalah sahabatku ketika di dunia." Dia merasa prihatin dan sangat sedih melihat sahabatnya itu digiring ke neraka. Kemudian orang soleh itu tidak mau masuk surga dan meminta kepada malaikat Ridwan agar mengantarkannya ke neraka. Malaikat Ridwan berkata kepada orang soleh itu, "Bagaimana saya akan membawa Tuan ke neraka, padahal saya diperintahkan mengantar Tuan ke surga? Silahkan Tuan, tidak usah ragu, surga yang indah ini milik Tuan, dan saya akan melayani Tuan dengan sebaik-baiknya," kata malaikat Ridwan. Orang soleh itu berkata, "Aku tidak membutuhkan surga dan pelayananmu, bawa saya ke neraka." Malaikat Ridwan menolak permintaan orang soleh itu untuk membawanya ke neraka. Dalam keadaan yang saling bersetegangan itu, kemudian terdengar suara gaib yang berasal dari Yang Maha Agung. "Wahai malaikatku, sebenarnya aku telah mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada hambaku yang soleh ini. Namun, agar lebih jelas bagimu, tanyakan sendiri kepadanya kenapa ia memilih neraka daripada surga." Malaikat Ridwan segera memenuhi perintah dari Allah yang Maha Agung. "Mengapa Tuhan lebih menyukai neraka daripada surga? Engkau lihat orang yang sedang diseret-seret menuju neraka itu. Ia adalah sahabatku selama hidup di dunia. Ia menjerit-jerit minta tolong
agar aku membebaskannya dari ancaman neraka. Aku sadar sepenuhnya tidak mungkin aku yang lemah ini menyelamatkannya dari neraka dan membawanya ke surga. Karena itu, lebih baik aku yang ke neraka agar dapat bersama-sama dengannya, ujar orang soleh itu. Mendengar jawaban orang soleh itu, malaikat Ridwan bertambah kaget. Lalu terdengar lagi suara dari Yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku yang soleh, dengan segala kelemahanmu, engkau rela masuk neraka untuk bersama-sama dengan sahabatmu yang telah menemanimu sebentar saja di dunia. Padahal sepanjang umurmu, engkau begitu taat dan berbakti kepadaku, memuji aku sebagai Tuhanmu. Bagaimana aku rela membiarkanmu masuk neraka? Karena itulah aku hadiahkan sahabatmu itu untukmu, dan ajaklah dia masuk surga bersamamu. Inilah ganjaran yang sepadan bagimu, terang suara itu. Subhanallah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang soleh, lantaran bersahabat dengan orang soleh semasa hidup di dunia. Sahabat yang ahli maksiat itu mendapat pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memasukkan dua sahabat itu ke dalam surga yang penuh kenikmatan sebagai tempat tinggal yang abadi tanpa mengurangi pahala surga yang Allah berikan kepada orang soleh itu. Pandai-pandailah memilih sahabat. Imam Syafi'i berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah kau lepaskannya, karena mencari teman baik itu susah, tetapi melepaskannya sangatlah mudah sekali. Dalam sebuah diskusi diriwayatkan, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, mereka bertanya tentang sahabat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zarah. Sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat yang dapat membawa kita ke surga, bukan sahabat yang membawa kita ke neraka. Persahabatan yang sejati akan membawa kerinduan yang abadi. Layaknya lilin di tengah gulita, menyiramkan cahaya dalam kegelapan, seperti mentari di pagi buta, menghantarkan sinar kehangatan, mengusir kebekuan. Bagaikan bintang yang mewarnai malam, yang tak membiarkan rembulan mengangkasa tanpa teman, membawa keceriaan dan kesetiaan. Bersamamu melalui hari-hari yang penuh liku, bergenggaman erat menepis gundah dan nestapa, berbagi kisah tentang cita-cita, namun bukanlah angan belaka. Tentang cinta yang membuncah namun tertahan di dalam jiwa, tentang harapan yang hendak digapai di masa yang akan datang, tentang kegagalan yang hampir meremukan keyakinan. Sahabat, kita bersama dalam suka maupun duka, saling mengingatkan di tengah canda. Aku berharap dan berdoa kita akan terus melangkah bersama, menggapai ridho dan cintanya. Meski jarak membentang di antara kita, tak kubiarkan meluluhkan benang kasih yang telah tercipta. Sahabat, terima kasih untuk segalanya, dan biarkanlah kisah kita terus terangkai, kini, esok, hingga masa depan. Aku bangga dapati dirimu seadanya. Kupikir pantaslah dirimu kutemani. Aku bahagia, sungguh ingin terurai kata. Kaulah sahabatku. Bila hari-harimu tertimpa bahaya,
Kudoakan kasih bagimu bila hari-harimu dilanda duka. Kudoakan harapan bagimu bila hari-harimu berlarut ceria. Kudoakan damai bagimu. Selama matahari masih terbit dan terbenam, selama panas dan hujan masih silih berganti, selama bulan dan bintang di langit masih bercahaya, akulah sahabatmu. Biarpun kita tak mungkin bersama, sendiri kan ku rangkai karsa, sendiri kan ku susun cerita, berjalan terus menggapai cita, dalam satu asa dan doa, bahagia menyertaimu selamanya.